شما إسرائيل شما إسرائيل الرب يرعاني فلا شيء يعوزني هللويا غزة في شوفين احنا 24 ساعة كل يوم يقولوا لنا في مقاطير واحنا بنروح ما نلاقيش المقاطير. احنا الرمل هذا ناكل بالشاكل عندنا من تطحين بالشاكل. حرام عليكم ارحموا. Beberapa hari yang lalu, warga Israel pernah tertawa. Mereka berdansa, berjoget dengan alunan musik dimanapun mereka berada. Mulai dari gedung-gedung pencakar langit di Tel Aviv, kafe-kafe mewah di Yerusalem, pusat hiburan malam di Haifa, hingga di tembok ratapan yang selama ini mereka anggap suci. Mereka tertawa seolah dunia adalah milik mereka. Mereka berpesta seolah tak ada hari pembalasan. Mereka hidup dalam euforia yang dipaksakan oleh dukungan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Kehidupan bebas dan hura-hura dijadikan simbol modernitas. Padahal di balik semua itu, ada akar sejarah panjang yang telah mereka abaikan dan belokkan. Sejak usia sekolah, pemuda-pemudi Israel sudah dicekoki dengan doktrin bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahwa tanah yang mereka duduki hari ini adalah tanah yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci. Mereka percaya bahwa keberadaan mereka di Palestina bukan hanya sah, tapi suci. Namun, tidak ada doktrin yang lebih menyesatkan daripada keyakinan palsu yang dikemas dengan manipulasi sejarah. Tanah yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan itu memang pernah dijanjikan Tuhan, tapi itu berlaku pada zaman dulu. Itu pun hanya berlaku pada kaum yang mengikuti ajaran para nabi, yang diturunkan di tengah-tengah mereka, terutama Nabi Isa. Dan yang mengikuti Nabi Isa sejati adalah mereka yang mengesahkan Tuhan, menauhidkan Tuhan, bukan yang menolak dan mengingkari risalahnya seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi saat itu. Maka janji itu pun gugur, tak berlaku lagi bagi mereka yang membangkang. Kaum Yahudi tidak menerima Nabi Isa. Mereka bahkan merancang konspirasi untuk menyingkirkannya. Mereka tidak menerima bahwa Tuhan memilih seorang utusan yang tidak sesuai dengan kriteria keinginan mereka. Dan karena penolakan itu, maka seluruh hak atas janji Tuhan juga ikut dicabut. Sejak zaman itu juga, perjanjian itu tak lagi mengikat. Apa yang pernah dijanjikan kepada kaum Bani Israel pada masa lampau itu, hanya berlaku bagi mereka yang taat dan mengikuti ajaran Nabi Isa, yaitu mengesahkan Tuhan, bukan bagi mereka yang membangkang, menentang, dan angkuh. Namun sejarah tidak berhenti di situ. Setelah Nabi Isa, Tuhan mengutus Muhammad. Dan disinilah kenyataan pahit bagi kaum Yahudi semakin lebih jelas secara terang benderang. Semua tanda-tanda kenabian yang mereka kenal melalui kitab-kitab terdahulu mereka, hingga para rab yang menguasai isi kitab mereka, yang telah disebut dalam kitab-kitab mereka, semua itu sama tanpa ada yang berbeda. Mulai dari ciri-ciri kenabian hingga pribadi diri Muhammad itu sendiri, semua terkonfirmasi sama dengan kitab mereka. Namun mereka kembali menolak. Alasannya sederhana, karena Muhammad tidak berasal dari golongan mereka. Mereka tidak sanggup menerima bahwa Tuhan memilih utusan terakhir dari garis keturunan Nabi Ismail, bukan dari keturunan Nabi Ishak. Namun apakah Muhammad benar-benar asing bagi mereka? Jelas tidak. Sebab jika ditarik mundur, Muhammad adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Maka secara silsilah kenabian, beliau tetap dari keturunan yang sama, hanya berbeda cabang. Inilah pelajaran besar yang ingin disampaikan Tuhan kepada umat manusia. Inilah hikmah dari semuanya. Bahwa kebenaran tidak memandang suku, tidak memandang apapun. Semua manusia sama di mata Tuhan. Yang membedakan manusia hanyalah ketaatannya pada perintah dan larangan Tuhan. Tuhan tidak memilih-milih bangsa dan tidak bisa dimonopoli oleh satu kaum tertentu lebih unggul dari kaum lainnya. Semua sama di mata Tuhan. Kehormatan tidak diwarisi oleh golongan, hanya lewat ketaatan orang itulah yang membedakan manusia di mata Tuhan.
Tapi kaum Yahudi tidak pernah menerima itu. Mereka lebih memilih memblokkan sejarah daripada menerima kebenaran yang pahit. Sebab mereka merasa bahwa mereka bangsa pilihan, padahal mereka sadar yang dimaksud dari pilihan hanyalah para nabi yang diturunkan di tengah-tengah mereka, bukan untuk semua kaum Yahudi. Mereka pun menyusun ulang narasi sejarah, menyebarkannya ke seluruh dunia lewat pendidikan, media, dan kekuatan politik. Mereka memaksakan doktrin bahwa bangsa Israel hari ini adalah penerus sah dari janji Tuhan. Mereka juga mendoktrin melalui sejarah yang diblokkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dengan doktrin itulah, maka tanah Palestina adalah milik mereka secara ilahi. Padahal jika sejarah tidak dimanipulasi oleh mereka, dunia akan tahu bahwa bangsa Palestina justru memiliki hak waris yang sah atas tanah itu. Bangsa Palestina adalah keturunan dari penduduk asli wilayah tersebut. Sebagian adalah keturunan Bani Israel yang tersisa dan taat di masa lampau. Sebagian lagi adalah keturunan bangsa Arab dari jalur Nabi Ismail. Mereka telah hidup, berkembang, dan menetap selama ribuan tahun di tanah itu. Sementara bangsa Israel modern adalah hasil migrasi politik yang baru terbentuk pada tahun 1948. Maka siapa sebenarnya yang berhak atas tanah Palestina? Dan semua sudah terjawab tuntas. Lebih jauh lagi, doktrin bangsa pilihan yang selalu diagungkan oleh Yahudi modern sejatinya bukan merujuk pada seluruh kaum Yahudi, melainkan hanya kepada para nabi yang diturunkan oleh Tuhan di tengah-tengah kaum itu. Tapi mereka mengklaim seluruh kaum Yahudi sebagai umat pilihan. Klaim ini tidak hanya sesat dan membahayakan, tapi juga menghina keadilan Tuhan. Kesombongan itu bukan hanya historis, tapi juga menjadi ciri khas yang masih terasa hingga saat ini. Mereka merasa diri paling unggul, paling cerdas, paling layak dihormati. Dalam tradisi keagamaan ekstrim mereka, bahkan ada yang mengajarkan untuk meludahi tempat ibadah hingga sesembahan agama lain. Sifat-sifat ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa dan terus diwariskan turun-temurun hingga zaman modern. Itulah sebabnya para nabi diturunkan begitu banyak di tengah kaum Bani Israel. Bukan karena mereka bangsa terbaik, justru sebaliknya, mereka justru bangsa yang paling membangkang, licik, sombong, pongah dalam peradaban manusia. Maka sebab itulah Tuhan mengutus nabi demi nabi, bukan untuk memuliakan mereka. Tetapi justru sebaliknya, para nabi diturunkan di tengah-tengah mereka untuk memperingatkan mereka yang begitu amat bebal. Tapi berkali-kali pula mereka menolak, mencaci, hingga membunuh para utusan itu. Dan itu semua tercatat dalam kitab-kitab suci dan menjadi sejarah panjang peradaban manusia di bumi. Kini dunia mulai sadar, bangsa Israel hari ini bukan lagi bangsa yang sama dengan Bani Israel masa lampau. Hubungan mereka dengan kitab suci pun sudah terputus. Tidak ada lagi perjanjian suci yang mengikat mereka. Tidak ada lagi tanah yang dijanjikan untuk bangsa yang terus membangkang. Semua itu telah gugur, sebab syarat utamanya adalah ketaatan, namun mereka gagal dan tetap membangkang. Dan ketika Iran datang dengan amarah, dengan kekuatan yang selama ini ditekan, dunia pun menyaksikan bagaimana bangsa yang konon pilihan itu tak lebih dari bangsa terkutuk dengan didanai triliunan dolar dengan segala bantuan persenjataan para sekutunya. Namun mereka tetap kalah menghadapi Iran seorang diri, yang selama ini diembargo, disangsi, dan diisolasi oleh Barat agar tidak bisa berkembang. Namun Iran menunjukkan bahwa mereka bisa berkembang dalam keterpurukan yang dirancang oleh Barat. Iran justru lebih unggul dari bangsa Israel yang telah dibantu habis-habisan oleh sekutu Barat, yang selama ini dikenal sangat maju dan berkembang bebas, tanpa ada aturan dan hukuman yang bisa menyentuh mereka. Inilah pelajaran besar dari sejarah, bahwa siapapun yang sombong dan menentang keadilan Tuhan, maka tinggal menunggu waktu kehancuran itu akan tiba. Bangsa Israel bukan bangsa pilihan, melainkan bangsa yang diberi kesempatan berkali-kali, tapi memilih untuk mengingkari. Maka dunia kini sudah mulai membuka sejarah dan menemukan fakta. Ternyata bangsa Israel sejak zaman dulu hingga detik ini adalah bangsa terkutuk, biang kerok dari semua kerusakan di muka bumi ini. Sebab itulah para utusan diturunkan di tengah-tengah mereka. Dan kini, sejarah menunjukkan dengan sangat jelas, Israel kini mulai dibenci di seluruh dunia. Bangsa Israel tidak lagi diterima di negara manapun mereka berpijak. Mereka akan diusir, sebab keberadaan mereka justru membawa bencana. Israel semakin dekat dengan kehancuran, namun kapan itu akan terjadi, kita belum bisa mengetahuinya.
Namun di balik itu semua, akan ada pelajaran besar yang mungkin akan disampaikan Tuhan pada umat manusia yang menjadi saksi kehancuran Israel. Walau sudah didukung oleh kekuatan dunia, namun jika Tuhan menghendaki, maka hancurlah tanpa ada yang bisa menghalangi. Semua itu masih dalam proses. Namun tanda-tanda itu kini sudah mulai terlihat dengan bangkitnya kekuatan timur yang berani melawan kekuatan barat untuk mengakhiri dominasi barat yang selalu menindas negara kawasan timur dengan seluruh kemampuan dengan dominasi mereka. Namun kini tanda-tanda perlawanan sudah ada, dan tanda-tanda dominasi barat mulai tergeser dengan kekuatan timur yang terus menunjukkan kemajuan pesat. Barat mulai berpikir untuk menghadapi kekuatan timur yang tak pernah mereka ketahui secara akurat, negara timur sebagai penyeimbang dan mengubah tatanan dunia agar lebih adil untuk semua bangsa di dunia yang selama ini ditindas oleh hegemoni barat. Israel yang tengah sekarat kehabisan seluruh kebutuhannya, termasuk amunisi, pangan, logistik, dan semua kebutuhannya hanya bergantung pada negara luar. Di saat mereka sekarat, Iran masih berdiri kokoh. Namun Israel memohon pada Amerika untuk jadi penengah diplomasi. Gencatan senjata selama 12 hari, Iran sejatinya tahu bahwa Israel tengah sekarat. Jika Iran mau, Iran bisa saja menghabisi mereka. Israel sudah tak berdaya. Laut yang menjadi lintasan segala kebutuhan mereka dikepung, darat dikepung, udara mereka tak aman sebab hujan rudal dari Iran. Jika perang berlanjut, tak ada lagi aktivitas yang bisa memenuhi kehidupan negara mereka. Iran menyetujui permintaan gencatan senjata yang diminta oleh Israel. Di saat yang sama, Iran mengatur strategi gencatan senjata yang diminta Israel dideklarasikan sebagai akhir dari perang dengan kemenangan telak Iran. Sebab jika perang diteruskan, maka Israel akan tamat. Di saat yang sama, Iran menegaskan gencatan senjata ini adalah akhir dari perang. Namun jika Israel berani kembali menyerang Iran lebih dulu, maka Iran takkan lagi bisa diajak diplomasi. Iran tak akan mengasihani Israel untuk yang kedua kalinya. Iran berjanji tidak akan melepaskan Israel. Dan Iran tidak takut siapapun yang berdiri di belakang Israel. Walaupun Israel dibantu sekutunya, Iran sudah siap tempur habis-habisan. Iran juga telah berkoordinasi lebih jauh soal kemungkinan jika Israel dan Amerika merancang serangan yang lebih besar. Namun Iran dan para sekutunya juga menyiapkan strategi besar-besaran untuk menghadapi kemungkinan jika itu terjadi. Yang perlu digarisbawahi, tanda-tanda kehancuran Zionis Israel itu sudah mulai terlihat. Tinggal menantikan apakah peradaban kita saat ini yang akan menjadi saksi langsung kejadian besar itu dengan dukungan kekuatan dunia yang tak tersentuh pernah hukum internasional. Akankah momen besar itu ada pada zaman kita atau setelah kita? Namun janji Tuhan pasti akan terjadi. Tinggal menunggu kapan waktunya itu tiba.